Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Senang bisa berada bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari di tempat ini. Meskipun hujan dan juga ada jalan-jalan yang ditutup, tapi kita semua masih bisa sampai ke tempat ini dengan selamat dan beribadah dengan sukacita. Amin. Baik, pada pagi hari ini dalam ibadah special praise and worship, Tuhan taruhkan dalam hati saya, saudara, satu hal yang kita perlu perhatikan di akhir zaman ini. Menurut tahun kalender Yahudi tahun 5777, maka tahun ini disebutkan sebagai tahun Ein Zion. Saya tidak perlu menguraikan panjang lebar lagi, karena setiap minggu Pastor Message ditayangkan di tempat ini, tadi pagi khususnya sudah sebelum kita mulai sudah ditayangkan. Nah, salah satunya dalam tahun Ein Zion dikatakan adalah tahun pedang. Nah, tahun pedang ini merupakan yang kita juga diberikan penjelasan bahwa ini merupakan satu tahun peperangan rohani, saudara. Nah, itu sebabnya hari-hari ini merupakan satu gambaran bagi kita betapa Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Yang mengerti dan percaya boleh katakan amin. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Waktunya sudah teramat sangat singkat, saudara. Itu sebabnya hari-hari ini fokus kita tidak boleh salah. Fokus kita bukan hanya kepada hal-hal yang ada di muka bumi ini, di dunia ini saja, tetapi kita harus fokus juga atau mengambil perhatian pada hal-hal yang ada di atas, hal-hal yang rohani. Saudara, saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa di seluruh muka bumi ini. Ya, demi apa? Mempersiapkan umatnya supaya bisa layak menyambut kedatangan yang kedua kali. Baik untuk orang-orang Kristen maupun yang belum mengenal Tuhan hari-hari ini. Saya percaya juga di Indonesia, saudara, Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar. Saya melihat dengan kacamata rohani bagaimana Tuhan memakai pemerintah kita untuk mengangkat pedang. Ya, melalui teks amnesti, saudara, saya mendapatkan satu gambaran rohani bahwa pemerintah kita sedang mengangkat pedang. Dan yang kedua, hari-hari ini Presiden kita Pak Joko Widodo sedang mengangkat pedang untuk apa? Pungli. Kemarin hari Sabtu saya kembali dari daerah bersama-sama dengan Kepala Sidang di Airport Terminal 3, saudara, kita tahu bahwa tidak ada porter. Ya, nah, saudara, jadi kita harus bawa barang sendiri. Saya sudah kebiasaan untuk dijemputnya di tempat pemberangkatan. Jadi kita naik ke atas, saudara, dengan bawa troli itu. Dan waktu yang lalu kita sempat naik lift. Ada lift kaca di sana, kita naik. Dan orangnya mengizinkan, tapi kali ini saya nggak diizinkan. Dengan bawa barang, wah saya bilang repot. Lalu orangnya bilang, Pak saya anterin. Ya, saya bawain barang-barang itu. Dia bawain, saudara, sampai naik lift gitu, karena troli nggak boleh masuk. Jadi dibawain barang-barangnya, lalu dimasukin sampai ke atas itu, taruh lagi di troli, dan juga sampai masuk mobil. Setelah itu seperti biasa, ya, kata-kata seperti biasa ini saudara garis bawahi, saya pasti akan memberi tip. Ya. Dan saya melihat Tuhan gerakan, saya berikan. Dia nggak mau, saudara. Dia tolak, mati-matian. Dia bilang, enggak pak. Malah dia ketakutan. Dan dia kabur, saudara. Dia bilang, enggak pak. Saudara, sampai ke sana Tuhan bekerja. Hanya gara-gara seorang presiden, ya, yang Tuhan pakai. Tapi saya percaya di balik itu semua Tuhan sedang mengerjakan perkara yang besar. Kenapa, saudara? Karena semua umat manusia, sekali lagi saya katakan, semua umat manusia sedang dipersiapkan oleh Tuhan, baik itu yang di dalam Tuhan Yesus maupun yang belum di dalam Tuhan Yesus, untuk kedatangan yang kedua kali, saudara. Kalau enggak, ngapain? Ya, biarkan saja. Tapi Tuhan tahu, saudara, kita harus dipersiapkan. Nanti Tuhan akan bekerjakan lebih lagi perkara-perkara yang kita enggak tahu ke depan. Ya. Gembala sidang kita selalu mengingatkan hati-hati, akan ada goncangan besar. Tapi saya batasi pada peperangan rohani dulu, saudara. Ya. Pengertian peperangan rohani ini membuat kita harus memperkuat manusia rohani, saudara. Kita harus menang, ya, harus keluar sebagai pemenang. Jangan sampai kita dikalahkan. Nah, untuk itu saya ingin ajak saudara membaca bagaimana Tuhan Yesus satu kali ketika ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanan pelayanannya, saudara. Dan Yesus berkata demikian dalam Lukas 14 ayat yang ke-25 sampai dengan 35. Jadi dikatakan begini, pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya,
laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah, tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudara, perkataan Yesus yang terakhir, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar, artinya hal-hal yang saya sampaikan ini penting sekali. Yesus seolah-olah berkata demikian. Kamu harus perhatikan, dan saya mulai memperhatikan, saudara. Ini adalah gambaran ketika orang-orang mau mengikuti Yesus, Yesus memberikan satu peringatan. Kalau ada banyak orang, mungkin ada banyak tokoh, justru senang kalau orang-orang mengikut dia. Ya, justru mempromosikan supaya orang-orang mengikut dia. Tapi Yesus tidak. Dari sejak awal, Yesus sudah berkata, kamu benar-benar mau ikut aku. Timbang-timbang dulu loh. Kalau kamu nggak benci bapakmu, ibumu, ini kan satu hal yang ekstrim. Pengertiannya adalah kalau kamu tidak memprioritaskan aku, maka kamu nggak bisa jadi muridku. Dengan kata lain itu berat sekali. Bahkan Yesus sudah dari awal harus menyangkal diri, mikul salib. Ya, bahkan mau merelakan nyawanya, saudara. Itu udah dijelaskan dari awal. Kalau kamu nggak bisa, kamu timbang itu nggak mampu, nggak usah. Sampai Yesus kasih gambaran, kalau mau bangun menara itu coba hitung-hitung dulu uangnya cukup nggak? Jangan sampai udah mau bangun-bangun, tahu-tahu di tengah jalan uang nggak cukup, lalu orang mengejek. Wah, dia mau bangun-bangun tapi nggak jadi itu menaranya. Nah, begitu juga dengan perang. Dalam konteks ini saya akan pakai dikatakan coba ada raja mana yang kalau mau pergi perang itu enggak duduk dulu untuk mempertimbangkan. Saudara tangkap baik-baik apa yang Yesus katakan. Ini dikaitkan dengan mengikuti Yesus. Duduk dulu, pertimbangkan dulu. Supaya mantap saudara-saudara ngerti. Bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan musuh saudara. Supaya dikatakan jangan sampai kita sembarangan berperang lalu kita kalah. Kalau misalnya kita kira-kira bakalan kalah, dikatakan pasti raja ini akan gimana caranya supaya bisa damai. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, tiap kita itu harus berani melepaskan diri dari segala miliknya untuk menjadi murid. Nah, Yesus berkata begini, garam memang baik. Tapi kalau garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saya menangkap Yesus berkata gini, ikut aku sih gampang. Jadi Kristen gampang. Menyatakan diri saya percaya Yesus itu gampang. Tapi bagaimana kehidupannya? Yang aku harapkan dia menjadi garam. Ada satu pengaruh, ada satu dampak yang positif, saudara. Tapi dikatakan kalau garamnya itu sendiri, kalau orang-orang Kristennya sendiri, orang-orang yang namanya pengikut Yesus atau hamba-hamba Tuhannya, jadi tawar, saudara, dengan apa dia bisa diasinkan? Nggak bisa lagi. Nggak ada gunanya dikatakan. Dikatakan baik untuk ladang, apalagi juga untuk pupuk juga nggak berguna, hanya dibuang. Nah, hari ini saya ingin fokuskan kepada bagaimana kita betul-betul memiliki manusia rohani yang kuat sehingga ketika kita mengikuti Yesus, saudara, kita mantap dan kita bisa memenangkan peperangan yang ada. Nah, kita perlu ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk roh. Untuk bisa mengerti peperangan rohani, kita perlu mengerti bahwa manusia adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Jadi kalau saya memandang saudara yang duduk di tempat ini, saya harus memandangnya bahwa saudara-saudara ini adalah makhluk roh semua, saudara. Ya, betul, makhluk roh. Loh, ini bukan roh yang gentayangan, tapi roh yang tinggal diam di dalam tubuh kita. Karena itu kalau dikatakan orang meninggal dunia, itu dia tidak ada lagi di situ. Kalau kita lihat jenazah atau jasad itu hanya tubuh atau tempat tinggal atau rumah daripada orang tersebut. Di mana orang tersebut?
Kalau sudah di dalam Kristus, maka dia dibawa ke satu tempat penantian di mana dia akan masuk ke dalam kemuliaan kekal bersama-sama dengan Kristus. Tapi kalau yang belum kenal Kristus, dia dibawa ke satu tempat untuk dihakimi, dan sesuai dengan kitab mereka, maka mereka pasti akan masuk dalam kebinasan kekal. Dan tapi orangnya nggak ada lagi, saudara. Jiwa adalah pikiran perasaan yang diperlukan untuk kita bisa berkomunikasi satu sama lain. Jadi saudara dan saya, kita ini adalah makhluk roh. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka kita baru bisa memahami apa yang namanya peperangan rohani. Saudara, di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan begini. Mari kita baca bersama-sama ya. Efesus 6 ayat 12. 1, 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, artinya selama kita hidup di dalam dunia ini, perjuangan kita, peperangan kita itu bukanlah hal-hal yang kelihatan secara jasmani, darah dan daging. Tapi dikatakan di balik itu semua, karena kita spirit, karena kita roh, maka peperangan kita juga roh. Tapi kelihatannya secara jasmani, kenapa? Karena kita punya tubuh. Yang dimaksud tentunya bukan pemerintah Indonesia atau penguasa, bukan saudara. Ini kaitan dengan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan bahwa roh-roh jahat atau setan atau iblis atau kuasa-kuasa kegelapan itu ada tingkatannya. Ya. Yang paling rendah cuma roh-roh jahat aja. Lalu tingkatan yang kedua penghulu-penghulu yang namanya penghulu. Yang ketiga penguasa-penguasa, yang keempat ini pemerintah-pemerintah. Dia yang menguasai seluruh dunia ini saudara. Dengan segala macam kejahatan dan perbuatan-perbuatannya. Itu yang membuat dunia sekarang yang seperti kita lihat ini kacau. Saudara bisa membaca nanti sekali lagi dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 di mana menjelang akhir zaman ini, hari-hari terakhir bagaimana keadaan manusia pada saat itu. Saudara, kalau kita bisa melihat akan hal di balik itu semua ada spirit yang bekerja di dalam setiap manusia, maka peperangan kita bisa tahu ini bukan jasmani. Kan itu kalau saudara ketemu dengan orang yang marah-marah, saudara, orang yang mungkin suka berangasan gitu ya. Mungkin sama istri bisa berangasan, sama anak saudara bisa pukulin anak itu. Bisa kejam sekali sama anak. Atau mungkin juga ada orang-orang yang betul-betul suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya ya pornografi punya sifat-sifat yang tidak baik, seks bebas. Atau mungkin juga ada hal-hal lain, judi, minum-minuman keras dan sebagainya. Kita mesti memandangnya bahwa itu bukan pribadi secara manusianya. Tetapi di balik itu semua ada spirit. Ada roh-roh yang tidak baik dalam pribadi orang tersebut. Nah itu sebabnya setelah kita nggak boleh salah. Ya. Kadang-kadang kita mau menghukum secara jasmani. Ya, ada orang yang nggak melakukan yang tidak baik dihukum secara jasmani. Berapa banyak penjara itu bisa mentobatkan orang? Nggak bisa, saudara. Ya. Berapa banyak hukuman-hukuman kalau kita ingat di sekolah-sekolah kita yang nggak bikin PR, kita yang nakal, dihukum secara jasmani, nggak bisa mentobatkan orang. Saya sudah coba melihat beberapa dari pengamatan yang ada, saudara, ya apa saja di dunia ini nggak bisa mengubahkan orang jadi baik, nggak bisa. Ya. Kenapa? Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Saudara perhatikan baik-baik, orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus, itu Yesus berkata begini dalam Lukas 10 ayat 13. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara bayangin, orang-orang dalam Yesus ini seperti Yesus katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Saudara bayangin, anak domba. Ya bukan sekedar domba, tapi anak domba diutus ke tengah-tengah serigala. Secara kasat mata atau jasmani, saudara, pemikiran logika manusia, maka domba atau anak domba tidak akan pernah menang terhadap serigala, saudara. Pasti anak domba itu akan dimakan oleh serigala. Tapi kenapa Yesus izinkan? Karena dia ingin menyatakan kemuliaannya, saudara. Dia ingin menunjukkan bahwa anak domba bisa mengalahkan serigala. Di mana-mana enggak ada anak domba yang bisa mengalahkan serigala. Tapi bersama-sama Yesus, dia ingin tunjukkan bahwa bisa. Itu sebabnya kita perlu mengerti, saudara, bahwa hidup ini betul-betul perjuangan peperangan rohani. Nah, di dalam hal-hal yang rohani, ada 3 tingkat peperangan atau perjuangan rohani.
Ya, ada 3 tingkatan. Kita perlu mengerti akan hal ini. Pada waktu kita menjadi seperti anak domba di tengah-tengah serigala itu, apa yang kita harus hadapi? Ada peperangan atau perjuangan tingkat dasar, saudara. Apa yang dimaksud dengan perjuangan tingkat dasar atau peperangan tingkat dasar? Kita masih bergumul dengan karakter, sifat, kebiasaan buruk, mungkin penyakit-penyakit pribadi kita masih bergumul terus saja. Ya. Nggak lepas, nggak bisa bebas, terus bergumul. Ini peperangan tingkat dasar. Tapi kita perlu mengerti, saudara, bahwa Yesus have won the victory. Ya. Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan ini. Dan kita dikatakan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena dia menang, dia harus ada usaha. Kita menang, tidak perlu ada usaha dalam pengertian harus naik ke atas salib dulu, saudara. Turun ke dalam dunia orang mati, lalu dibangkitkan. Kita nggak perlu. Kita cukup percaya Yesus, terima Yesus di dalam diri kita, maka kita menerima kuasa, power itu, dan kita bisa mengalahkan. Itu sebabnya, yang pertama, harusnya kita bisa lewati. Ya. Ketika kita bergumul dengan karakter, sifat, kebiasaan buruk, dan sakit penyakit pribadi, kita harus bisa atasi ini. Ini peperangan tingkat dasar. Yang kedua, peperangan atau perjuangan tingkat okultisme. Apa yang dimaksud dengan tingkat okultisme adalah ketika kita berhadapan secara langsung, saudara, dengan setan, iblis, kuasa kegelapan, apa saja. Mungkin ada orang yang dirasuk setan atau kesurupan, saudara ya. Kita langsung berhadapan. Ya nggak pakai, kalau tadi itu kan lebih pada sifat, kita nggak tahu, saudara. Kita pikir itu sifat kita. Minta didoakan berkali-kali, lalu orang lihat kita jelek, saudara. Itu sebetulnya spirit yang kita harus perangi. Tapi yang kedua ini lebih nyata lagi. Yaitu waktu ada orang kesurupan atau mungkin ada rumah yang diganggu roh jahat, dikatakan mungkin ada banyak setannya, begitu ya. Nah kita berhadapan. Biasanya kalau hamba-hamba Tuhan dipanggil, sebetulnya saudara dan saya kita semuanya punya otoritas ini. Membersihkan rumah, ada roh jahat atau ada hal-hal mistis. Ya saudara seringkali di rumah saya, di apartemen, kadang-kadang ada hal-hal yang aneh. Satu saat bisa muncul semut-semut kecil sekali. Kita pikir ada yang manis-manis, enggak. Ternyata di kamar mandi suka ada muncul, nanti di meja, di mana. Pernah satu kali saudara, waktu lantai mau dipel itu tiba-tiba muncul serentak, saudara. Ada kacua-kacua kecil sekitar kira-kira 30 sampai 50, kecil muncul semua. Nanti kadang-kadang bisa ada ya burung-burung yang sebetulnya nggak harusnya bertengger, bisa bertengger, saudara. Ya kita melihat di sini. Nah, saya nggak melihat sebagai sesuatu yang aneh atau sesuatu yang biasa, tapi saya lihat secara spiritual. Kenapa bisa seperti ini? Ya. Malah satu kali ketika kami masih tinggal di Kelapa Gading, di atap Eternit itu tidak ada bolong. Waktu saya lagi berdiri, tiba-tiba ada yang jatuh, plak. Ya. Ada seperti binatang yang jatuh dari bawah. Nah, hal-hal seperti ini kita sedang berhadapan langsung dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu tingkat okultisme. Nah, yang ketiga adalah tingkat strategis. Apa itu tingkat strategis? Yaitu ketika kita berhadapan dengan ya anasir-anasir dunia ini. Kita sedang membersihkan wilayah kota, negara ya dari macam-macam spirit yang sedang menguasai negeri atau bangsa itu atau kota itu, saudara. Ya dalam satu kota itu selalu pasti ada ciri khasnya. Misalnya kalau kita datang ke kota, kita merasa ini spirit perjinahannya, kuat sekali, saudara. Ya ada spirit yang penyembahan berhala, macam-macam. Nah hari-hari ini kita sedang memerangi spirit terorisme, seks bebas, pornografi, ajaran sesat, korupsi, obat-obat terlarang. Ini saudara bicara mengenai strategis ya, tingkat peperangan strategis. Nah kalau kita melihat 3 hal ini, saudara, ini yang setiap hari kita harus hadapi. Mungkin saudara bilang, aduh Pak saya belum tuh tingkat 2 dan tingkat 3. Mungkin karena saudara belum menang. Tingkat pertama belum menang, tapi kalau saudara sudah menang tingkat pertama, pasti akan dihadapi dengan tingkat 2. Pasti akan dihadapi dengan tingkat 3, pasti. Nah hari ini Tuhan ingatkan, kamu tidak sendiri. Memang kamu seperti anak domba di tengah serigala. Tapi kenapa serigala bisa dikalahkan? Karena aku menyertai kamu. Bagaimana Yesus menyertai kita? Dia kirimkan Roh Kudus. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan demikian. Tapi kamu akan menerima kuasa. Ya. Dunamis. Ada satu power, ledakan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara. Kata saksi ini gambaran daripada orang bingung. Saudara. Orang melihat satu keanehan, satu kondisi bagaimana
Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Kita bisa menjadi saksi bagaimana menceritakan kedahsyatan Allah. Nah itu kenapa? Karena Roh Kudus yang turun ke atas kita, yang tinggal diam di dalam kita. Biarlah hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi peperangan rohani sudah di sekitar kita. Ya, mulai melihat hal-hal ini secara rohani. Ya. Ada bisnis yang gak pernah maju-maju, sudah ya rugi terus misalnya begitu. Atau misalnya orang sakit terus. Atau ini di rumah tangga kacau ribut terus. Atau mungkin suaminya kacau, saudara. Atau mungkin anaknya nakal sekali, apa saja. Ya mulai saudara lihat, ada gangguan-gangguan. Macam-macam, saudara mulai lihat dari spirit secara rohani. Kalau kita lihat secara jasmani, kita pasti jadi ribut satu sama lain. Ya. Kita bisa jadi marah, kita bisa jadi hubungan orang tua anak jadi kacau, jadi putus, saudara. Ya. Rumah tangga dikacaukan, bisnis dikacaukan, kehidupan pelayanan dikacaukan. Tapi kalau kita mulai lihat ada kekacauan di mana-mana, kita mulai, ini spirit. Kita cek aja di balik spirit ini apa. Ya. Di balik kejadian ini ada spirit apa. Kita tinggal lihat, saudara. Kalau udah seperti itu gampang. Ya, kita hadapi dan kita harus keluar jadi pemenang. Amin. Berapa banyak saudara berkata, saya mau keluar jadi pemenang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saya melihat di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18, saudara. Bagaimana supaya kita jadi pemenang? Yang pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhannya. Saudara nggak bisa mau peperangan rohani. Tadi kita ini seperti anak domba dalam menghadapi serigala, nggak mungkin bisa kita sendirian. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan sudah berikan karunia kepada kita, Roh Kudusnya, tapi kita harus kuat. Nah bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan? Yang pertama adalah kalau kita memiliki waktu khusus untuk Tuhan. Saudara, kita punya connection sama Tuhan. We are connected to God. Betul-betul saudara. Ya. Kalau kita nggak connected to God, kita nggak punya power, sumber powernya itu. Kita jadi sendirian. Nah kalau saudara punya waktu khusus sama Tuhan, Tuhan bisa tuntun, bisa pimpin, bisa arahkan. Dan spirit Tuhan itu menyatu dengan spirit kita, saudara. Kita jadi kuat. Bagaimana bisa punya waktu khusus itu? Yaitu melalui ibadah dan saat teduh. Ya. Saudara ambil waktu khusus. Iblis berusaha, saudara, perhatikan baik-baik, supaya kita sibuk senantiasa dari pagi sampai malam kita tidur, sampai tidak ada waktu khusus untuk Tuhan. Hanya untuk merenungkan kebaikan Tuhan, enggak ada. Hanya untuk bersekutu dengan Tuhan, enggak ada, saudara. Dia bikin sedemikian rupa. Kenapa? Dia tahu, itulah kelemahan kita. Ya. Kasarnya tuh, kalau kita udah begitu ditiup sama iblis, pasti mental. Ya. Pasti. Jadi kita perlu punya waktu khusus, saudara atur sendiri. Ya, saya berdoa, bagaimana waktu khusus, saudara tidak ada metode. Saudara yang penting pokoknya saya mau bersekutu sama Tuhan, saudara mau memuji menyembah Tuhan, mau baca Alkitab, mau tenang, ya silakan. Ya. Tapi yang kedua, ini membaca firman Tuhan setiap hari, ya, bisa jadi kuat. Karena firman Tuhan itu dikatakan roti hidup. Ya. Kita ada grup NBA, saudara, nikmatnya baca Alkitab. Saya berdoa supaya saudara mengikuti grup ini, membaca Alkitab setiap hari. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang ikut dalam grup NBA ini, baik yang 2 fatsal, 5 fatsal, 10 fatsal, atau yang Alkitab selesai dalam setahun. Boleh saya lihat? Wah, masih sedikit ya, saudara. Anak-anak teens banyak sekali. Saudara harus, ya. Saya mengharuskan baca Alkitab setiap hari. Kalau saudara bilang, saya nggak mendaftar di grup ini, oke, nggak apa-apa. Tapi saudara konsisten baca. Kalau nggak baca, saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan rohani dari Tuhan? Maaf kalau mungkin saudara yang konsumsinya adalah TV, ya, koran, majalah, atau mungkin ada kom-kom yang lain itu, ya, ada .com yang lain, macam-macam saudara lihat dari situ dan itu lebih menarik, saudara. Itu membuat saudara akan jadi lemah. Believe me, saudara, percaya saya. Saya terlibat dalam grup NBA sampai 4, saudara. Ya. Grup yang setahun, yang 2 fatsal, 5 fatsal, 10 fatsal. Kenapa? Saya memang sengaja mau mengencourage orang-orang yang ada di grup ini supaya betul-betul baca Alkitab. Ya. Betul-betul baca Alkitab. Kenapa? Akan ada banyak manfaatnya. Nanti saudara bisa lihat di pengumuman bagaimana manfaat membaca Alkitab. Harus. Yang ketiga adalah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh. Ini supaya kita kuat, harus dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh. Artinya saudara, ini dibaptis Roh Kudus adalah pengalaman pertama saudara mengalami
perjumpaan dengan Roh Kudus di dalam diri saudara. Kalau sekarang saudara saya tanya, ada Roh Kudus enggak? Mungkin saudara berkata, iya ada. Di mana? Saudara bisa tunjukin. Tapi pernahkah saudara mengalami atau memiliki pengalaman bersama-sama dengan Roh Kudus? Ya mungkin ada yang iya, ada yang enggak. Bahkan saudara enggak tahu Roh Kudus kayak apa. Tapi ketika saudara dibaptis Roh Kudus, saudara berbahasa roh, saudara baru mengerti, oh ini yang namanya Roh Kudus dalam diri saya. Jadi saudara harus dibaptis Roh Kudus dan terus berbahasa roh. Hal yang kedua, saya melihat dalam Efesus pasal yang ke-6 dikatakan kita harus berdiri tegap. Ya. Berdiri tegap. Waktu kita menghadapi peperangan rohani, kita tahu kita kuat di dalam Tuhan, tapi yang kedua harus berdiri tegap, artinya mengerti dan menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan, dan berani tidak ragu-ragu. Saudara, gambarannya seperti Daud. Ketika dia menghadapi Goliat yang tingginya 2,7 meter, saudara, bisa bayangkan dengan perlengkapan senjata yang luar biasa, lengkap sekali, mulai dari ketopong keselamatan semua, ya baju sirah, segala macam. Ya. Jadi itu yang dihadapi oleh Daud, dan Daud menghadapi hanya dengan tongkat dan batu umban. Waktu Goliat menghadapi Daud itu, dia bilang begini, hei kamu pikir aku anjing, sehingga kamu mendatangi aku ini dengan tongkat. Seolah-olah dia direndahkan. Daud bukan merendahkan, saudara, karena dia nggak mampu dengan kekuatan-kekuatan seperti Goliat itu nggak bisa. Udah dicoba pakai baju perangnya Saul itu nggak bisa. Ya. Akhirnya dengan apa adanya, tapi dia dengan kekuatan Tuhan, dia nggak takut, saudara. Dia kalau lihat dirinya sendiri, nggak bawa senjata yang lengkap, ya, nggak pakai perlengkapan yang untuk perang. Pengalaman-pengalamannya waktu ditanya sama Saul, kamu pengalamannya apa? Ya, Goliat itu perwira dari sejak masa mudanya. Daud cuma berkata, saya cuma gembala kambing domba. Dia nggak rendah diri, saudara. Dia nggak merasa dirinya itu nggak punya kemampuan apa-apa menghadapi Goliat seperti itu. Tapi dia berdiri tegap, saudara. Dia punya otoritas. Dan dia berkata, Tuhan yang akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan memenggal kepalamu. Dan mayatmu akan kuberikan kepada burung-burung, saudara. Saudara, itu Daud melihat Goliat itu kecil banget sehingga mayatnya akan dikasih ke burung. Burung paruhnya sebesar apa, saudara? Ya, perutnya burung seperti apa? Dia bilang, Goliat kamu tuh kecil di mataku dan di mata Tuhan. Makanya cukup dikasih makan burung. Ya. Tapi kenyataannya besar sekali. Kenapa dia seperti itu? Karena dia ngerti otoritas. Dia ngerti Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Jadi yang kedua, saudara, hadapi segala masalah, persoalan apapun juga. Jangan lari. Ya. Apapun. Boleh katakan sama-sama apapun, saudara. Hadapi, saudara. Hadapi dengan tegap. Nah, yang ketiga, saudara, kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Seluruhnya. Ya. Kenakan seluruhnya. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Tentunya hidup kita harus benar. Ya. Bagaimana kita bisa hidup benar? Tadi kembali lagi baca Alkitab. Itu adalah kebenaran. Tapi kalau saudara hidupnya nggak benar, mau lawan iblis, mau lawan peperangan spirit-spirit yang lain, nggak bisa. Dan yang kedua, kalau saudara hidupnya nggak benar, ya iblis akan terus masuk. Akan kembali kepada kita, bahkan bisa lebih jahat kepada kita. Itu sebabnya stop. Yang sudah melakukan hal yang tidak benar, kalau mau menang ke depan ini, hidupnya mulai dalam kebenaran. Yang kedua adalah pakai baju sirah keadilan. Ya. Tadi ikat pinggang kebenaran harus diikat pinggang, lalu baju sirah ini yang menutupi dada. Keadilan. Dalam segala sesuatu kita mesti punya pengertian yang benar, apa yang kita harus lakukan dan kerjakan, keadilan. Ya. Yang ketiga ini kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jadi harus punya kerelaan kalau ketemu sama orang-orang, saudara jangan hanya fokus kepada hal-hal yang jasmani atau duniawi, tapi tanya. Ya. Kalau dia belum kenal Tuhan, mungkin beritakan Injil itu. Saya sudah pernah mengajarkan bagaimana penginjilan 5 menit. Sangat sederhana. Ya. Saya ulangi secara singkat, cuma tanya aja, kamu dalam hidup ini pernah berdosa enggak? Pasti jawabannya, ya pernah. Berapa banyak? Pasti jawabannya sama banyak sekali. Ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, saudara, cuma tanya-tanya aja. Menurut kamu orang berdosa itu masuk surga atau masuk neraka? Ya, kalau dia bilang gua nggak tahu deh, enggak, menurut kamu aja, gua nggak mau tahu dah. Menurut kamu, dia pasti akan jawab, masuk neraka lah. Ya. Kalau gitu jadi kamu masuk neraka dong. Kan kamu tadi bilang orang berdosa masuk neraka, kamu orang berdosa, jadi masuk neraka dong. Dia nggak bisa jawab apa-apa, saudara. Terus tanya lagi, kamu sendiri mau masuk surga atau mau masuk neraka?
Pasti dia akan jawab, ya terang aja mau masuk surga. Saya punya jawaban. Apa jawabannya? Yesus sudah mati tanggung dosa kamu. Ya. Sekarang kamu mau tanggung sendiri dosanya atau mau ditanggung sama Yesus? Ya. Rata-rata yang saya injilin saudara, ini bukan penginjilan untuk kristenisasi, tapi bagaimana mereka itu mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Mereka berkata, saya mau ditanggung sama Yesus. Kalau mau, ikuti doa saya. Lalu saya doa. Doanya sederhana. Saya cuma ajak dia, Tuhan Yesus, dia ikuti saudara. Saya menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Dan akibat dosa, saya masuk neraka. Tapi saya bersyukur, saya mengerti bahwa Engkau telah mati, disalib untuk menanggung dosa saya. Saya percaya dan menerima Engkau sebagai juru selamat saya yang sudah menanggung dosa saya. Sehingga saya tidak perlu lagi menanggung dosa saya. Amin. Udah cuman gitu aja. Dan setiap kali kalau saya tanya, saudara, bagaimana rasanya? Dia bilang lega. Kenapa lega? Karena dosanya sudah enggak ada. Saya tanya, saya tes. Sekarang dosa kamu di mana? Dia bilang dosa saya ada di tanggung Tuhan Yesus. Sekarang kamu nih orang berdosa atau orang kudus? Dia bisa bilang, saudara, saya orang kudus. Oke, kalau gitu, kalau kamu mati, kamu masuk mana? Surga atau neraka? Masuk surga. Saya bilang, sejak saat ini, hiduplah dalam kebenaran. Ya. Kalau dia mau hidup dalam kebenaran, bagaimana caranya? Saya seringkali bilang, kalau kamu mau hidup dalam kebenaran, kalau kamu mau, ya ini, ya baca ini setiap hari. Sudah rata-rata mereka luar biasa. Kemarin waktu saya bersama-sama dengan balas sidang, saya melihat ada orang jalan, terus saya bilang gini, Tuhan, kalau hidup ini bisa diulang ya. Terus Tuhan bilang, loh kamu bisa ngulang. Saya kaget sudah. Maksudnya bisa ngulang, kamu kan ada yang istilahnya namanya lahir baru. Jadi orang-orang yang kehidupan sudah kacau itu, kalau di dunia yang belum kenal Tuhan, itu mereka nggak bisa punya pembaharuan hidup. Mereka menyesali kehidupan, mereka membawa itu, mereka kompensasi dengan kondisi yang sudah tidak baik itu. Tapi kamu enakan, kamu kehidupan yang jahat, kehidupan yang gak berkenan, terus terima aku kehidupan yang baru. Coba bayangkan mereka itu betapa tertekannya, betapa beratnya. Saudara, ini yang membuat kita pengen menginjil. Kasihan saudara, sekarang saya kalau melihat orang, saya rasanya pengen Tuhan kasih. Ya, kadang-kadang memang kita nggak tahu caranya, tetapi dengan 5 menit tadi itu kita mengerti. Ya. Yang penting saudara punya beban, kasut kerelaan memberitakan Injil. Ini merupakan senjata saudara. Ya, dan apa yang terjadi ketika saudara memberitakan Injil dan orang berkata, saya mau ditanggung sama Yesus, ikuti doa saya. Setelah itu saudara kita jadi kuat. Ya. Yang berikutnya perisai iman. Dalam segala perkara saudara beriman, tetap beriman. Apapun, masalah seberat apapun saudara, tetap percaya bahwa Yesus itu sanggup dan mau. Ya. Jangan gara-gara misalnya saudara tidak ditolong sama Tuhan, langsung status Tuhan berubah. Dia jahat, dia tidak baik, dia tidak sayang sama saya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia telah menyerahkan anaknya yang tunggal kepada saudara dan saya. Masa gara-gara enggak dijawab doa, gara-gara cuma hal yang sepele lalu kita bisa rubah status dia sebagai dia yang jahat. Gak mungkin saudara. Kadang-kadang kita yang belum mengerti. Biarlah kita tetap beriman. Tuhan saya percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Engkau tetap baik. Amin. Engkau tetap Tuhan dan sanggup serta mau menyelamatkan. Yang kelima, ketopong keselamatan. Saudara. Biarlah kita senantiasa menyadari bahwa kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana cara diselamatkan? Yaitu Yesus harus mati di atas kayu salib menanggung dosa kita. Coba renungkan kematian Tuhan Yesus. Kenapa dia harus menderita seperti itu? Kondisi yang tidak manusiawi, saudara. Kenapa enggak yang lebih manusiawi? Atau yang lebih simpel lah, tembak aja langsung, mati, penggal, Atau mungkin yang lebih cepat, mau diracun, silakan, ya, mati pokoknya. Kenapa mesti pakai penderitaan yang begitu? Secara fisik, mental, roh, saudara diuntal-untal sedemikian rupa. Sampai dia kesakitan. Karena dia menanggung dosa saudara dan saya. Saudara ingat, kalau dia seperti itu, dia sudah rela meninggalkan kemuliaan turun ke dalam dunia ini. Masa soal uang, soal hubungan, soal sakit penyakit, dia nggak mau care sama kita. Kadang-kadang iblis pakai ini, kamu lihat kan? Kamu lihat kan, dia lupakan ketopong keselamatan kita. Saudara. Dia mau angkat ketopong keselamatan kita. Hari ini kita ingat, Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan aku. Roma pasal 5 dikatakan, Engkau yang telah menyerahkan anakmu sendiri, masa Engkau tidak akan memberikan pertolongan kepadaku. Ya. Yang keenam, yang terakhir, pedang roh. Biarlah kita tetap ya memiliki pedang roh, artinya di dalam Tuhan kita punya banyak firman Tuhan, karena ini merupakan pedang roh bagi kita.
Kalau iblis menekan bahwa dia jahat, saudara, kita bisa berkata bahwa dia baik. Ya. Itu pedang roh. Dan yang keempat, rohani adalah berdoa dan berjaga-jaga setiap waktu dalam roh. Kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, banyak pakai bahasa roh. Ya. Berdoa, kita punya kata-kata terbatas. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena roh membantu kita dalam kelemahan kita untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Biarlah hari ini apa yang menjadi firman Tuhan, saudara tangkap bagaimana hari-hari menjelang kedatangan Tuhan ini, terus akan ada peperangan-peperangan rohani, tapi kita diminta untuk hadapi peperangan rohani itu dan keluar sebagai pemenang. Amin. Berapa banyak yang mau keluar sebagai pemenang? Haleluya. Beri tepuk tangan dan mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita akan berdoa. Shandara labo shikara. Hopakara labo shandara labo shikara. Horaba shikara bo shikara. Mari ambil waktu renungkan sejenak, saudara. Hari ini kita perlu mengingat kembali bahwa kehidupan kita manusia ini adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, itu pikiran, perasaan, dan kehendak, dan tinggal di dalam tubuh. Dan perjuangan, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat, penguasa-penguasa penghulu, pemerintah-pemerintah di udara ini. Itu sebabnya biarlah mulai hari ini dan seterusnya kita memandang setiap persoalan yang ada, yang kita hadapi, baik itu dengan manusia-manusia yang lain, entah itu anggota keluarga kita, ataupun rekan kita, siapa saja secara manusia, kita boleh melihat itu, di balik itu semua ada spirit yang menguasai mereka, yang membuat mereka melakukan hal-hal seperti itu. Saudara mungkin mengingat bagaimana Yesus berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena Yesus mengerti bahwa kita tidak bisa mengalahkan kejahatan dengan kejahatan atau secara fisik lagi, tetapi Tuhan katakan harus roh dengan roh. Dan hari ini biarlah kita mengerti bahwa peperangan rohani itu sudah dimenangkan oleh Yesus. Namun seringkali iblis menipu daya kita dan dia terus membuat kita terpedaya dan tidak bisa keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi hari ini kita menyadari kita harus kuat di dalam Tuhan, memiliki waktu-waktu doa, saat teduh bersama-sama dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, renungkan firman Tuhan setiap hari, saudara. Biar kita boleh betul-betul mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Biar kita juga senantiasa dibaptis Roh Kudus, berbahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh. Hadapi setiap persoalan dengan tegap, dengan tegar. Mengerti bahwa Tuhan sudah kasih otoritas kepada kita. Kenakan perlengkapan senjata Allah seluruhnya, hidup benar, adil. Senantiasa mengingat orang lain yang belum diselamatkan, beritakan Injil. Pakai perisai iman, sudah tetap beriman kepada Tuhan. Memiliki pengertian yang benar bahwa Yesus begitu baik kepada kita, menyelamatkan kita. Dan kita punya pedang roh. Mari ambil waktu sejenak, saudara. Jangan lemah lagi. Jangan putus asa lagi. Hadapi segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Perangi setiap roh-roh yang mau berkuasa dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam kehidupan kita, kerjaan usaha kita, dalam pelayanan. Hadapi semuanya. Mulai memiliki paradigma dan pandangan yang beda dengan sebelumnya, saudara. Kalau saudara menyadari atau saudara melihat suami yang jahat, lihatlah itu sebagai spirit yang berkuasa. Mungkin ada hal-hal yang mengikat, saudara, lihatlah itu sebagai spirit. Dan hari ini mari kita perangi bersama-sama. Iblis sudah kalah, dia hanya mau coba menipu daya kita. Hari ini kalau saudara masih pada tingkat peperangan yang
tingkat dasar, saudara, perangi. Jangan mau dikalahkan dengan kebiasaan buruk saudara, dengan karakter buruk saudara. Oh, lawan, lepaskan dirimu. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan yang mau mencoba berkuasa atas setiap kami dalam bentuk kebiasaan buruk, karakter yang tidak baik, atau hal-hal lain yang mengikat, hari ini kami berkata lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan dalam nama Yesus. Kami melepaskan diri dari semua ikatan. Kami berkata Yesus telah menang. Roh Kudus yang dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Hari ini kami berdoa Tuhan, tangan Tuhan yang kuat membebaskan kami. Saudara mungkin menghadapi situasi kondisi tingkat peperangan, tingkat okultisme, saudara sekali lagi jangan takut, hadapi. Saudara tidak perlu panggil pendeta untuk membebaskan orang yang kesurupan atau yang kerasukan setan. Bebaskan dalam nama Yesus. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk terus terlibat dalam level peperangan tingkat strategis, di mana kita mulai melihat satu wilayah, tempat tinggal kita, kota kita, bangsa kita. Saudara, kita melihat hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan perkara yang besar. Kami berdoa Tuhan supaya kami boleh naik ke level tingkat strategis Tuhan dalam peperangan rohani. Dan kami boleh melihat satu wilayah, satu kota dan bangsa, negara, khususnya Indonesia, boleh dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang Engkau utus sebagai anak domba ke tengah-tengah serigala. Tapi hamba-Mu tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendirian. Engkau menyertai mereka. Engkau tinggal di dalam mereka. Sehingga hamba-Mu boleh berkata anak domba mengalahkan serigala-serigala. Anak domba menang atas serigala-serigala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudaraku. Kita akan